bahwa ada pertanyaan, kenapa harus Korpu? Menurut data yang disampaikan oleh Biro Kepegawaian dan dari BPSDM, bahwa hanya 5.000 orang SDM Kementerian Perhubungan yang bisa dilatih setiap tahun. Kalau 5.000 dibandingkan dengan 34.000, artinya ini lebih kurang 14,6%. Jadi bagaimana? So what? Ketentuan mengatakan setiap pegawai itu wajib 20 JP. Kapan ini terlaksana? Jadi Korpu datang, ini sebenarnya salah satu uh, jalan keluar. Tapi saya ingin menggarisbawahi, memberikan penguatan, apa itu Korpu? Jadi sebenarnya Korpu itu ada 4 yang perlu kita sama-sama tahu. Saya tadi mengatakan secara sepintas, maaf ya, saya sudah siapkan pantun tadi, lupa saya bacanya. Saya lihat catatan saya ini, jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Semua belajar tentang Korpu, agar bersinar terang di masa datang. Tadi apa yang dibuat ke pantunnya gitu. Setelah saya buka, rupanya ada saya buat tadi. Jadi saya teruskan bahwa apa sebenarnya Korpu itu? Ini alat ya strategis organisasi. Jadi bukan organisasi baru. Ini biar paham kita semua. Ya, bukan organisasi baru. Bukan membuat lembaga baru. Lembaganya tetap. Yang kedua, Korpru itu dibuat untuk mendorong pembelajaran. Emangnya selama ini kurang pembelajaran? Kurang. Jadi di semua organisasi, kenapa ingin Korpu? Karena kurang pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengembangkan kompetensi SDM. Apakah selama ini tidak dikembangkan kompetensi SDM? Dikembangkan, tapi tidak on the track. Tadi udah tahu kita, harusnya ini belajar ini, ternyata ini, pokoknya tidak on the track. Yang keempat, mendukung pertumbuhan organisasi untuk berkinerja lebih baik. Ya, untuk mencapai visi dan misi organisasi. Kita tahu apapun dia bentuknya yang namanya organisasi, apakah pemerintahan, apakah perusahaan, semua itu adalah mencapai visi dan misi. Tidak ada di dunia ini yang saya tahu yang tidak punya visi dan misi. Nah, untuk itu, menurut catatan saya, sebagai dukungan, kalau kita bicara Korpu, maka kita harus bicara pakai teknologi. Yang saya baca, Bu Ellen, kalau Korpu itu udah pasti online. No way, kalau nggak ada, kalau LMS kita pun lemot, udahlah, nggak usah bicara Korpu deh. Ya, jadi harus pakai teknologi informasi. Yang kedua, kalau Korpu ini berarti ada blended learning. Nanti saya akan sedikit paparkan di situ apa bedanya ini gitu. Jadi kalau yang kedua satu, kalau kita bicara Korpu, kita bicara memakai teknologi. Yang kedua, dia ada blended learning. Yang ketiga, pembelajarannya, pelatihannya terintegrasi. Ada link and match di dalamnya. Yang keempat, kalau kita bicara Korpu, berarti ada proaktif. Nanti ada apa bedanya segala macam gitu ya. Jadi ini saya kira yang perlu kita pahami bahwa apa manfaat Korpu. Tadi Bu Ellen sudah menjelaskan dan juga Pak Jojo, saya hanya memberikan penguatan saja. Menurut pengamatan kami bahwa Bapak dan Ibu, catatan dari Bu Ellen tadi, saya sangat sependapat,
yaitu perlu dilakukan survei. Ada 2 survei tadi yang Ibu tawarkan. Satu, learning culture. Learning culture. Apa itu learning culture di Kementerian Perhubungan? Saya kira kita bisa survei ini. Yang kedua, perlu kita survei mapping SDM perhubungan. Ini tadi udah dalam diskusi, saya catat itu banyak yang sudah didiskusikan. 34.000 itu keahliannya apa saja, talentanya apa saja, kualifikasinya apa saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira kalau survei sekarang, saya di organisasi ada di luar bikin survei kecil-kecilan, gampang sekali melalui Google itu. Ya, jadi gampang sekali. Edarkan aja seluruh pegawai, suruh diisi. Kalau kita ada 20 pertanyaan saja dalam waktu 10 menit, selesai. Ya, saya kira ini sangat mudah. Itu yang kedua. Dan ini perlu ditindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ellen. Kemudian yang ketiga yang ingin saya berikan penguatan, tadi Bu Ellen bilang 3 pilar utama. Itu tadi saya kira menjadi penguatan, people, infrastructure, dan konten. Tapi terus terang Bu, kami masih mencari-cari itu. Apa itu 3 ini? Belum spesifik. Sehingga ke depan mohon bantuan Bu Ellen dielaborasi lebih jelas, lebih detail 3 pilar utama itu. Ya, coba bisa diinikan dulu sebentar. Saya ingin menyampaikan kepada kita, meyakinkan kita, coba dibuka halaman slide nomor 13. Slide 13. Boleh jalan ya. Apa sebenarnya bedanya? Nggak bisa diperbesar ya? Ya, ya. Oh ya, ini dulu. Sebelumnya, maaf. Saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan eh, apa bedanya terkait dengan eh, pendidikan, kemudian korpu, dan universitas. Ini penting ini. Karena banyak di antara kita, walaupun sebagian saya yakin sudah paham, tapi sebagian mungkin masih ini. Bisa dilihat perbedaan universitas, korpu, dan terus, 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 lanjut, 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 terus. Sebelumnya, ya, perbandingan tadi. Ya, ini pun boleh. Ya, kalau diklat tetap muka, tapi bukan yang ini, yang satu lagi coba. Terus, terus, lanjut, lanjut, lanjut. Oh. Oke, mundur ya. Mungkin ada di sini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada saya ini kan. Jadi sebenarnya beda sekali. Biar jangan nanti kita beranggapan universitas dan pusdiklat
yang sekarang dan Korpu gitu. Sebenarnya ada di paparannya. Mungkin yang tadi saja, coba perbandingan yang 10, 20, 70, structuring lecture-nya, tadi istilahnya self-learning, kemudian learning from others, terus ini di slide 13, maaf. Slide 3, ini diperbesar. Ini tadi sudah dibahas, tapi belum detail. Jadi sebenarnya menurut hemat kami, dan ini pernah disampaikan oleh LAN dalam beberapa kali kesempatan, Kementerian Perhubungan sudah bisa melakukan ini. Now, sekarang nggak perlu nunggu-nunggu Korpu. Itu Pak Taufik pun beberapa kali eh, waktu dengan PPSD MAP ya, itu pernah menyampaikan ini. Jadi maksudnya, kalau kita learning from others itu, kita bisa melakukan mentoring. Kita bisa learning from experience ini, bisa internship, magang. Misalnya dari Pusbang Aparatur, kirim ke Ditjen Perhubungan Udara. Atau sebaliknya. Nggak usah lama-lama, 2 minggu, sebulan gitu. Itu pertukaran pelajar aja ada, masa pertukaran pegawai tidak ada? Ya dengan surat, nanti dikoordinir. Dia paham soal ini, butuh mengenai apa gitu. Ini bisa menurut Pak Taufik ya, Deputi Dilan itu. Jadi ini nanti, ya tadi Pak Jojo juga sudah jelaskan, 10%, 20%, 70%, tidak mesti. Satu yang ingin kami sampaikan, beberapa literatur yang saya baca, tidak mesti selalu seperti ini komposisinya. Ya Bu Ellen ya, ini sesuai kebutuhan. Mau 10, 30, 40, 60 boleh. Ya, lanjut. Selanjutnya kami ingin menyampaikan penguatan, sekali lagi ini penguatan aja sifatnya, yaitu apa yang dikatakan tadi mengenai hal-hal penting yang perlu dilakukan. Coba slide 30, slide nomor 30. Ya, jadi di Puspeng Aparatur sebenarnya waktu itu sudah dibentuk tim. Ini sebagian besar teman-teman ada di sini. Ya, dengan Pak Johannes Nugraha. 4 subtim itu salah satu ini yang bicara mengenai legal. Jadi apa yang didiskusikan tadi Bu Ellen oleh peserta FGD ini sudah benar. Yang paling penting komitmen. Nothing kalau tidak ada komitmen. Komitmen semua pihak. Kemudian tadi Pak Andra juga menanyakan legalitas. Tapi pengalaman di Kementerian Keuangan dan di Kemenaker, beliau mengatakan, jangan pikirkan legalitas dulu kalau membuat korpu. Buat aja dulu, legalitas belakangan. Itu statement dari sana loh. Dan juga dalam buku-buku pun dalam beberapa seminar juga sering dipertanyakan. Oh kita kan harus ada legalnya, SK-nya mana, ininya mana. Kerjakan aja dulu, nanti menyusul. Ya tentu untuk bekerja itu perlu juga legalnya ya. Tapi maksudnya jangan harap sempurna dulu, baru kita buat korpu. Ya ini merupakan penguatan dan saya kira perlu saya garis bawahi. Waktu saya berapa menit lagi Bu? 3 menit lagi. Ya, uh, untuk itu selain komitmen dan legalitas, tadi berkali-kali disampaikan perlu buat bisnis proses. Hanya masalahnya bisnis proses seperti apa? How-nya ya yang perlu kita lakukan. Dan saya mencatat ya yang Pak Budi Rianto tadi sampaikan anggaran, apapun itu perlu Pak.
Tidak mungkin kita bisa bekerja tanpa ada anggarannya. Jadi di Renstra, di RKKL harus dari sekarang, ya. Dan ya ini semua ada komitmen termasuk dari masing-masing subsektor. Dan tentunya sangat dibutuhkan grand design. Grand design dalam arti step by step, langkah-langkah yang kita perlukan untuk mencapai Korpu yang betul-betul bisa kita launching. Tadi Bu Ellen mengatakan, masa di launching saja, tidak ada apa-apanya. Ya tentu ada minimum requirement lah, yang harus ada apa saja. Kemudian saya ingin menggarisbawahi, memberikan penguatan mengenai kompetensi. Jadi tadi grand design sudah banyak didiskusikan. Future skill seperti apa? Tadi dalam diskusi sudah kita kemukakan. Pak Jojo sudah memberikan tadi, ya, yang beliau sampaikan tadi, bahwa organisasi modern itu perlu fungsional dan ada yang namanya basic design, basic needs, maaf, basic needs. Basic needs kita keselamatan. Kalau di Kementerian Perhubungan, itu kita kan semuanya zero accident. Yang kedua, pelayanan publik. Ya, walaupun masih banyak yang lain-lain, ya, bagaimana kita untuk mencapai suatu tadi istilahnya menjadi keuangan yang betul-betul bisa efisien, harus creativity, ya, finance istilah Pak Jojo tadi, ya, ini suatu keniscayaan di masa depan. Artinya mengenai kompetensi ini masih bisa sambil jalan, ya, kita nanti create. Terakhir dari kami penguatannya, langkahnya kita saya kira nanti perlu membuat suatu analisis SWOT, ya. Semua kita saya kira pahamlah bagaimana mengatasi kelemahan kita dan tantangan yang ada. Tapi pertanyaan Pak Joe terakhir tadi, what next? Ya, untuk ke depan naskah akademis ini, ya, ini yang saya kira perlu dibuat suatu jadwal, ya, sehingga kami usulkan pada forum ini, tolong dibuatkan jadwal. Jadwal kita sebenarnya sudah ada, tapi di-revise Pak Jo Nugraha, sehingga lebih berdasarkan FGD ini, sehingga lebih konkret dia, dan ini mungkin sebelum kepada pimpinan Pusbang Aparatur, nanti dilaporkan dulu ke koordinator video suara, Pak Jojo, sehingga nanti jadwal ini bisa disepakati. Saya kira karena saya diminta memberikan penguatan, itu saja penguatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nelson Barus,